Hey guys, balik lagi sama kita di Mills Corner. Yes. Di episode Diskusi Mills. Diskusi Mills. Gua Georgina. Gue Billy Davidson. Dan di episode kali ini kita bakalan ngebahas tentang Jack the Ripper. Mari kita cari tahu. Jack the Ripper adalah julukan dari seorang pembunuh yang sampai sekarang tidak diketahui sosoknya seperti apa. Jaket kulit hitam khasnya yang menjadi momok untuk kota London sampai saat ini. Julukan ini berasal dari sebuah surat yang ditulis oleh seseorang yang mengaku sebagai pembunuh yang kemudian disebar di media, dan surat tersebut secara luas diyakini adalah tipuan dan kemungkinan ditulis oleh seorang jurnalis yang berupaya untuk meningkatkan minat publik terhadap misteri tersebut. Julukan lainnya yang digunakan untuk sang pembunuh pada saat itu adalah pembunuh Whitechapel. Whitechapel adalah salah satu daerah di mana Jack the Ripper ini selalu beroperasi, selalu melakukan aksi-aksi pembunuhannya. Dan satu lagi panggilan untuk Jack the Ripper adalah si kulit apron. Oh, ini kulit apron ya? Karena dia selalu pakai jaket kulit warna hitam. Oh, oke. Apron. Jadi apron itu karena memang apa ya, Jack the Ripper itu nggak pernah benar-benar kelihatan sosoknya. Mungkin kayak pernah kelihatan sekelibat gitu. Jadi kayak kalau dihubung-hubungin bisa jadi kayak lebih mistik gitu ya. Iya. Nah, semua bermula di daerah Whitechapel di kota London, Inggris Timur. Jack the Ripper terlibat dalam kategori kriminal kelas kakap karena melakukan aksi pembunuhan dengan cara mutilasi. Organ-organ korbannya yang dimutilasi pun diambil sama si pembunuh, dan jelas sekali bahwa Jack the Ripper ini paham sekali tentang organ-organ tubuh manusia, sehingga dia bisa dikategorikan dalam kriminal kelas tinggi atau tingkat tinggi. Tak hanya itu, ia pun juga terlibat dengan beberapa kasus prostitusi. FYI, pada masa itu daerah Whitechapel itu daerahnya itu tuh kumuh, di mana banyak perempuan yang terpaksa harus bekerja sebagai prostitusi hanya untuk survive karena keadaan kota tersebut mayoritas penghuninya adalah orang kurang mampu. Jadi di daerah tersebut itu tuh rata-rata menengah ke bawah lah. Pembunuhan yang dilakukan Ripper pun umumnya melibatkan wanita tunasusila atau prostitut ya. Berasal dari daerah tersebut dengan cara memotong tenggorokan kemudian memutilasi perut mereka. Wow. Gue gak ngebayang sih, kayak maksudnya lu udah dipotong tenggorokannya terus lu dimutilasi, dan itu tuh kayak makin memperkuat kalau yang ngelakuin itu tuh udah pasti psycho man. Psycho, dan bukan orang sembarangan ya. Bukan Yeah, cuma yeah. killer, cuman he's a very smart killer. Yep. Karena mutilasi kan gak gampang. Biasanya kalau seandainya mutilasi itu potongan-potongan itu kayak random gitu kan. Kalau dia teratur, benar-benar apa ya, bagian-bagiannya itu bisa rapi. So dia benar sembarangan. Dan sekarang kita bahas lebih detail lagi dengan kata The Canonical Five. Pada tahun 1888 dan 1891 ada 5 perempuan bernama Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, dan Mary Jane Kelly yang telah menjadi victim. Sebagian besar korban memiliki garis luka miring di bagian tenggorokan, dimutilasi di perut, dan juga di daerah kelamin mereka. Pengambilan organ dalam dan mutilasi wajah, kesemuanya ini dipercaya sebagai modus operasi khas Jack the Ripper. 2 kasus pertama dalam pembunuhan Whitechapel adalah Emma Elizabeth Smith dan Martha Tabram. Tapi mereka berdua tidak masuk dalam korban The Canonical Five, 5 kanonis yang tadi. Ada beberapa kasus mutilasi tersebut memang terjadi di kurun waktu yang cukup berdekatan dan tepatnya berada di daerah yang sama. Jadi itu daerahnya itu bro, di cuman beda blok. Jadi let's say tahun ini kejadiannya di jalan ini, setelah mungkin di tahun yang sama tapi beda bulan, itu kayak cuman beda blok. Tapi kejadiannya sama, mutilasi. Nah, selama terjadi beberapa kasus pembunuhan Ripper ini, pihak polisi telah menerima ratusan surat, beberapa di antaranya bermaksud baik dengan memberi nasihat untuk menangkap si pembunuh. Tetapi kebanyakan hanya lelucon dan tidak berguna. Ratusan surat diklaim telah ditulis oleh sang pembunuh sendiri. 3 di antaranya yang paling terkenal adalah surat judulnya Dear Boss, kartu pos
Saucy Jackie, dan Letter from Hell. Ada banyak sekali konspirasi teori tentang identitas dan pekerjaan Jack the Ripper, tetapi pihak kepolisian tidak pernah menyetujui semua konspirasi tersebut karena semuanya ini memang masih bersifat abu-abu. Oke. Dan setelah bertahun-tahun kasus ini masih selalu dalam tahap investigasi, masih dalam tahap penyelidikan. Kurang lebih ada sekitar 100 nama lebih yang telah menjadi suspek tentang kriteria yang paling mendekati karakteristik Jack the Ripper. Ada satu nama yang paling mendekati Jack the Ripper, yaitu Aaron Carter. Enggak lah, bukan. Carter Backstreet Boys, bro. Aaron Kosminski. Yaitu Aaron Kosminski, lelaki asal Polandia yang bekerja sebagai tukang cukur rambut di daerah Whitechapel, London Timur. Ini gue rangkumin nih ya, 5 fakta pendek tentang Aaron Kosminski. Yang pertama, itu adalah DNA evidence. Jadi DNA evidence-nya mendukung kalau dia itu adalah Jack the Ripper. Kedua, memiliki cerita masa lalu yang gelap. Nah, ini gue somehow bisa relate nih. Soalnya kalau seandainya, menurut gue ya, satu pribadi itu terbentuk karena masa lalunya. Jadi kayak kalau seandainya masa lalunya gelap, kebanyakan apa yang dia lakukan sekarang itu tuh kurang lebih, kecuali dia dapat pencerahan gitu ya. Nah, yang ketiga, memiliki pengetahuan tentang anatomi tubuh manusia. Ini yang tadi kita bahas. Karena dia tahu tentang anatomi tubuh manusia, jadinya dia itu udah lebih tahu nih, kalau gua seandainya potong di daerah ini bakalan kena tulang. Kalau gua potong di daerah ini, oh ini empuk nih, bisa rapih nih motongnya nih. Dan gue juga pernah baca, jadi waktu gue melakukan research ini, gue baca jadi Jack the Ripper ini kemungkinan mereka telah menyelidiki ya. Dia bisa begitu presisi banget, dia bisa mengambil bagian organ yang mana dan dia tahu cara potongnya. Jadi ceweknya itu disuruh dalam posisi apa, dipaksa terus dipotong. Dan dipotongnya itu dia tahu dari bagian dari potong dari kanan kiri biar darahnya itu tidak muncrat kemana-mana. Biar dia tahu kalau dipotong dari sini darahnya akan jatuh satu titik, jadi tidak meninggalkan noda gitu. Oke. Gitu sih. Nah, dan yang keempat, memiliki kebencian begitu dalam terhadap wanita. Bisa gitu. Aduh, mungkin iya kali ya. Cuman mungkin di saat itu gay belum viral sekarang dan belum se-open sekarang. Iya. Bahkan mungkin menurut gua kalau gay itu tuh di 1920-an awal tuh masih tabu di Inggris. Yang kelima, pernah masuk rumah sakit jiwa karena mental illness. Menurut gue dari 1 sampai 5 ini itu udah bukti penunjang banget sih. Kalau dia Jack the Ripper, karena kayak semuanya mendukung loh. Nggak ada satupun dari 5 poin ini yang kayak membuat gue jadi ragu kayak, tapi enggak juga. Dan menurut para ilmuwan, Aaron Kosminski ini adalah pembunuh berantai terkenal yang berburu di jalan Victoria, London. Bukti baru menemukan bahwa 2 set jejak DNA pada pakaian itu cocok dengan Kosminski. Dan salah satu korbannya yang terbunuh adalah Catherine Eddowes. Aaron Kosminski yang berimigran dari Polandia ini tinggal bersama 2 saudara lelakinya dan seorang saudari perempuan di Greenfield Street. Tempat itu hanya 200 meter dari tempat korban pembunuhan ketiganya bernama Elizabeth Stride. Menemukan kedua profil yang cocok dalam bukti yang sama meningkatkan probabilitas statistik dari keseluruhan identifikasi dan memperkuat klaim bahwa selendang itu asli. Pengusaha dan penulis Russell Edwards yang membeli selendang yang waktu itu dilelang pada tahun 2007 dan akhirnya tahun 2014 Russell Edwards ini menghubungi para ilmuwan dan menyampaikan bahwa ia menemukan lumuran darah dengan apa yang diyakini sebagai darahnya salah satu korban yang bernama Catherine Eddowes karena mengandung materi genetik dari Catherine Eddowes dan juga Aaron Kosminski. Gitu loh. Jadi kayak di dalam selendang itu ada DNA genetiknya si Catherine Eddowes dan Kosminski yang diduga sebagai Jack the Ripper. Jack the Ripper karena ada kesamaan. Jadi itu sebenarnya siapa ya Jack the Ripper ya? Sampai sekarang masih unsolved ya berarti. Sampai detik ini masih unsolved. Kalau memang benar Aaron Kosminski adalah the real Jack the Ripper, udah nggak mungkin bisa ditangkap men, karena
Orangnya udah mati nih. Orangnya sudah meninggal. Iya. Gitu. Tapi yang gue salut itu ya, kayak itu kan zaman dulu ya. Tapi mungkin ya zaman dulu lebih susah kali nangkep pelaku ya, karena DNA dan lain-lainnya Mereka belum secanggih belum sekarang. secanggih sekarang. Iya. Tapi gue salut sih dengan rata-rata kalau lo lihat ya, psikopat itu tuh rata-rata genius kan. Kayak pembunuhannya rata-rata yang gue baca-baca gitu ya rapih. Jadi sampai sekarang masih unsolved mystery. Jack the Ripper itu tuh menurut gue salah satu yang menurut rakyat Inggris itu tuh sampai sekarang masih jadi pembahasan dan topik yang hangat loh kalau dibahas gitu ya. Jack the Ripper. Kalau di Indo kita ada nggak ya yang kayak Jack the Ripper yang sampai sekarang masih jadi cuman cerita dongeng yang sampai sekarang malah jadinya dongeng untuk nakut-nakutin anak kecil gitu. Waspada. Kalau kalian ada yang mau nambahin tentang kasus Jack the Ripper ini dan mau sharing tentang Jack the Ripper ini, kalau kalian punya info yang lebih banyak lagi, kalian bisa komen juga di bawah. Ini episode pertama kita juga jadi pengen tahu juga kalau kalian ada komen, kritik dan saran buat kedepannya episode kita bisa lebih bagus ya. Dan feel free ya. Iya, feel free banget Untuk kasih tahu kita lah tentang mereka pengen kita ngomongin tentang konten-konten apa nih. yang mau dibahas juga boleh banget, karena kita butuh banget juga konten apa nih yang kalian pengen juga, jadi kita bisa menyenangkan hati-hati kalian semua. Oke, sekian gitu aja tentang Jack the Ripper. Jangan lupa subscribe, kalian jangan lupa klik tombol like, dan jangan lupa untuk nyalain notification bell biar kalau kalian kita upload video-video baru, konten-konten baru, kalian nggak akan ketinggalan. Yap. Gitu. Oke. Bisa nonton. Oke. Gue Georgina Abraham. Gue Billy Davidson. We are signing off. Bye. Bye.